berdoa dulu ya. Hari ini kita masih belajar dari bertemu lagi dengan saya Ibu Pamela dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kali ini kita belajar tentang atletik. Yuk kita simak. Atletik yaitu salah satu cabang olahraga. Nah, itu terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kita simak ya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari teknik jalan cepat, peserta didik mampu menguraikan cara menerapkan aktivitas fisik jalan cepat dengan baik dan benar. Kemudian, setelah mempelajari teknik jalan cepat, peserta didik mampu mendemonstrasikan teknik jalan cepat dengan baik dan benar. Lanjut ya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menguraikan cara menerapkan aktivitas fisik gerak spesifik jalan cepat dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan gerak spesifik jalan cepat dengan baik dan benar. Atletik Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, berarti kontes. Kemudian tujuan dari olahraga ini adalah untuk menunjukkan siapa yang terkuat, tercepat, dan tertinggi. Dalam bahasa Yunani yaitu Portius, Altius, dan Stius. Perlombaan pertama kali yaitu pada 776 sebelum Masehi. Kemudian atletik disebut juga dengan induk dari olahraga lainnya atau ibu dari olahraga yang biasa disebut dengan Mother of Sport. Induk organisasi atletik di Indonesia yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, sedangkan untuk di dunia yaitu IAAF atau International Association of Athletics. Nah, kita ingat ya, kalau yang di Indonesia PASI, kalau yang di dunia yaitu IAAF. Oke, ya lanjut ya. Sejarah atletik sekarang ya. Pertama kali atletik itu diperlombakan di negara Yunani. Pentatlon atau pancalomba dan deklaton atau dasalomba adalah istilah lain dari atletik. IAAF terbentuk pada Olimpiade yang kelima pada tanggal 17 Juli 1912. Kemudian PASI terbentuk pada tanggal 3 September 1950. Ingat ya, IAAF yang dunia, PASI yang Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi jalan cepat ya. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa ada hubungan terputus dengan tanah. Nomor yang dilombakan 20.000 meter, 50.000 meter itu untuk laki-laki, kemudian untuk perempuannya 10 meter, 10.000 meter. Nah, start yang digunakan yaitu start berdiri. Jadi nanti aba-abanya ada dua macam. Kita lanjut ke teknik jalan cepat. Yang pertama, teknik start. 1. Berdiri beberapa meter di belakang garis start. Yang kedua, aba-aba bersedia salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dengan santai. Yang ketiga, badan condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki depan, pandangan lurus ke depan. Nah, terakhir nih, aba-aba siap? Segera langsung langkahkan kaki dan berjalan dengan cepat, diikuti ayunan tangan setinggi pinggang. Teknik yang kedua, teknik kedua, teknik melangkah. Kaki tumpu harus menyentuh tanah dan lutut dalam keadaan lurus. Badan condong ke depan saat mengangkat paha di depan, diikuti ayunan tangan. Saat kaki kiri mendarat atau kontak dengan tanah, paha tungkai kanan diangkat ke depan, badan condong ke depan, dan pandangan lurus ke depan. Nah, siku ditekuk 90 derajat, ayunan lengan kiri bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan di depan. Jadi kalau yang mengayun tangan kiri, dia yang melangkah ke depan itu kaki kanan, jadi berlawanan, terus siku juga ditekuk 90 derajat. Oke? Finish. 1. Tidak menggunakan kecepatan hingga sampai 3-5 meter setelah garis finish. Yang kedua, perpindahan badan dan kaki harus jelas terlihat pada panggul. Yang ketiga, usahakan tidak melihat ke belakang dan melompat saat memasuki garis finish. Yang keempat, pandangan lurus ke depan dan tetap menjaga ayunan tangan setinggi pinggang. Ditekuk ya 90 derajat. Nah, ini nih hal yang harus dihindari saat jalan cepat. 1. Menjejakkan kaki keras-keras di tanah.
2. Mendarat dengan tumit. 3. Mengangkat lutut kurang tinggi. 4. Tubuh terlalu condong ke depan. Ayunan lengan terlalu ke atas. Meluruskan kaki kurang sempurna. Dorongan ke depan kurang cukup. Berlari zigzag. Pada saat aba-aba siap, dagu diangkat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terakhir, mengurangi kecepatan saat finish. Ini yang sering terjadi kesalahan ya, mengurangi kecepatan saat finish. Nah, sumber belajar, Ibu mengambil sumber pembelajaran dari buku paket, kemudian buku Erlangga, buku modul pengayaan talenta, dan beberapa sumber lainnya di internet. Nah, kalian harus mengerjakan tugasnya, yaitu bacakan soal latihan pada buku Erlangga halaman 123 sampai 124, nomor 1 sampai 5. Tulis soal, kemudian langsung jawab dengan jawaban yang benar dengan memberikan garis bawah pada jawabannya. Boleh di kertas folio, boleh di kertas buku tulis, boleh di print. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Nah, bagi anak-anak yang mempunyai akses internet lebih, bisa masuk ke Google Classroom dengan kode N47GHPO. Kalian di sana nanti mendapatkan tugas yang sudah Ibu share, kemudian materi juga Ibu sudah share. Tinggal menekan tugas, kemudian langsung jawab, dan di situ akan keluar skornya. Baik, itu saja dari Ibu. Selamat belajar anak-anak. Di situ ada kontak nomor Ibu ya. Nah, sekarang salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita bermanfaat.